Kemudian praktek coaching ini, Bapak Ibu, ini sudah dilakukan yang keempat oleh CGP nanti ya. Ketiga sudah dilaksanakan, yang ini nanti keempat. Ya, itu kapan dilaksanakan? Pada waktu ruang kolaborasi. Itu langsung saya perhatikan, fasilnya memperhatikan langsung lewat Gmeet. Yang kedua, mereka mengumpulkan video coaching juga, praktek coaching boleh dengan guru, boleh dengan murid. Yang ketiga, pada waktu lokakarya yang lalu lokakarya 4 ya. Walaupun pada lokakarya 4 itu enggak semua. Ya, hanya sampel saja, tapi sudah mereka amati rekannya yang melakukan coaching gitu. Kemudian nanti ini, pada waktu pendampingan individu. Jadi ini yang keempat. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak mereka praktek ya. Mudah-mudahan kompetensi coaching ini itu bisa bagus ya di mereka. Kemudian Bapak Ibu, saya coba-coba mencari kursus coaching. Ya, ternyata kursus coaching ini lumayan mahal. Ya, yang termurah itu saya lihat itu 12 juta. Coba nanti Bapak cek nanti di internet ya. Ternyata kursus coaching itu bisa 12 sampai 40 juta. Wow. Dan saya hubungi juga kemarin, ada kontaknya, saya penasaran juga, ini coaching ini kayaknya lumayan ini gitu ya. Bagus gitu untuk pengembangan karir kita, kompetensi kita ya. Ternyata lumayan mahal ya. Minimal itu saya lihat itu 12 juta untuk belajar menjadi coaching. Jadi mereka CGP-nya itu manfaatkan kegiatan-kegiatan di PGP ini untuk meningkatkan kompetensi coaching mereka gitu. Ibu Eni. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hanya menegaskan lagi untuk meyakinkan ya Pak Mahmud, karena kemarin di Loka 4 itu kan CGP diminta untuk membuat RPP berdiferensiasi, yang kemudian ada penugasan di Loka 4 itu salah satunya menerapkan atau mengimplementasikan RPP yang mereka buat itu di sekolahnya masing-masing. Nah, ini kaitannya dengan DPI 4 ini Pak Mahmud, apakah boleh ini jika mereka sudah pernah melaksanakan ini di penugasan sebelum loka itu mereka sudah praktek itu dan juga sudah diobservasi, apakah itu cukup direfleksi ataukah boleh juga mereka mengulang kembali sebelum pendampingan antara penyamaan persepsi ini dan sebelum pendampingan mereka melakukan implementasi lagi di kelas seperti itu. Terus kemudian untuk yang coaching itu intinya kita hanya sebagai observer, begitu nggih Pak Mamun. Ya itu saja Pak Mamun yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, Bu, boleh kedua-duanya, boleh hasil observasi yang lalu. Kalau mereka mau mengulang ya monggo boleh juga gitu. Yang penting mereka bisa merefleksikan ya. Yang ditanya itu hanya CGP-nya, bukan pengamatnya. Pengamatnya itu tidak masuk yang ditanyakan ya. Jadi merefleksikan aja bagaimana perasaannya, apa yang sudah baik dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, benar Bu? Ya, jadi PP itu hanya sebagai pengamat pada waktu coaching dan melakukan refleksi dan penguatan. Ya, dan melakukan refleksi dan penguatan. Oke, dijelas ya Ibu Eni? Kemudian Ibu Sri Hastuti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dari lembar observasi itu di saat kita melihat identifikasi itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan coach itu terkait identifikasi potensi daripada coach itu sendiri. Jadi dengan demikian apapun potensi coach itu sendiri itulah yang akan dikembangkan oleh coach dalam kegiatan coaching tersebut. Begitu kan Pak? Gini Bu, ya. Jadi dalam praktek coaching ini, jadi
ada beberapa panduan atau rambu-rambu yang harus yang harus dipatuhi atau yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Bapak Ibu sebagai pengamat ya. Potensi. Jadi TGP nanti atau sebagai coach hanya menggali potensi yang ada dalam diri guru atau dalam diri coaching saja. Dia tidak memberikan solusi. Jadi kalau memberikan solusi bukan coaching lagi. Tetapi mentoring kalau berdasarkan pengalaman, kalau berdasarkan dari segi akademik itu namanya konseling. Kan ada 3 yang kita pelajari ya. Yang mereka pelajari yang pertama coaching, mentoring, dan konseling. Jadi CGP itu hanya menggali potensi aja melalui pertanyaan. Misalnya contoh pertanyaannya. Menurut pendapat Ibu misalnya, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Contohnya. Oke. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk membantu mengatasi masalah ini? Ya, berarti sudah ada dukungannya, maka CGP bisa melanjutkan pertanyaan. Ya, misalkan saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Kira-kira apa peran kepala sekolah yang diharapkan untuk mengatasi masalah ini? Seperti itu kira-kira. Jadi untuk lebih jelasnya, bisa Bapak Ibu lihat di contoh-contoh video praktek coaching yang ada di LMS ya. Ya, yang ada di LMS itu. Itu ya, Bu. Ya, Pak. Soalnya kemarin Pak di Loka 4 itu kan ada tuh kegiatan praktek coaching antara CGP dengan CGP. Nah, ya. Jadi kegiatan itu lebih kepada si coach ini memberikan saran atau arahan terkait permasalahan-permasalahan yang hadapi coach. Ya, itu yang terjadi, Pak. Ya, nanti kalau seperti itu, pada waktu refleksi, Ibu ingatkan bahwa coaching itu sebenarnya bukan itu. Gitu. Jadi, coaching itu makanya saya katakan tadi, antara coach dan coaching itu levelnya sejajar. Gitu. Bukan ada, si coachnya itu lebih menguasai permasalahan, bukan. Ya, makanya si coachnya bisa saja orang yang lebih senior dari coachnya. Apakah kepala sekolah boleh aja. Ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, ya, Pak. Ibu Suzana ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang jadwal pendampingan individu saya nih, Pak. Saya CGP saya ada ada 7. Kemudian lokakarya kita mulai tanggal 28, 27 berarti penyamaan persepsi, tanggal 26 berarti tanggal merah, Pak, tidak bisa pendampingan. Jadi di 25, 24, 23, 21, 22, 20, 19, 18. Jadi cukup 7. Namun karena saya mengikuti pelatihan sekolah penggerak, tanggal 24 itu ada Vikon, tidak bisa ditinggalkan, maka bisakah saya mulai pendampingan tanggal 17, Pak? Tanggal 24-nya tidak. Dari mulainya boleh, Bu, tanggal 16 boleh, Bu, mulai. Oh, sudah mulai tanggal 16 sudah boleh mulai, Pak? Ya, boleh tanggal 16. Itu tapi libur ya? 16 libur, Pak. Ya, tanggal merah, 17 boleh, 17, 18, 19, 20. Itu berapa hari? 4 hari. Iya, pas itu. Kemudian 23, 25. 26 kalau ya. 24 kalau 7 hari masih bisa. Ya, karena 24 itu ikut sekolah penggerak, Pak. Ya. Masih bisa, Bu. Ada yang lebih dari 7 orang CGP-nya? Enggak. Saya 7, Pak. Enggak tahu yang lain. Ada ya? Ya, Pak. Kalau 8 orang juga bisa, maksimum kan 8. Bisa digunakan tanggal 13 besok. Oh, sudah bisa ya, Pak? Ya.
Terima kasih, Pak. Oke. Bu Karyatiningsih. Terima kasih, Pak. Ketika saya menyimak ini tadi, berarti praktik pembelajaran diferensiasi yang diamati oleh rekan sejawat itu dilaksanakan di luar pendampingan individual 4, nih, Pak. Nah, Iya, benar. Kemarin itu ada CGP saya yang menanyakan, kan waktu penugasan Lokakarya 4 itu ada tertulis meminta salah satu guru untuk melihat praktek Bapak atau Ibu dan memberi umpan balik. Lalu dalam kurung, silakan cetak lembar identifikasi sebagai rubrik bagi rekan untuk menilai praktek. Nah, yang ditanyakan oleh CGP saya adalah lembar identifikasi itu dicetak di mana? Apakah ada di LMS atau nanti akan di-share di grup WA? Terima kasih. Nanti saya cek, Bu, di LMS ya. Seharusnya ada di Loka 4 itu. Ya, Pak Mahmun, lembar identifikasi RPP yang berdampak pada murid itu loh, Bu. Yang kemarin ya, praktik untuk identifikasi RPP itu kan ya, yang digunakan untuk identifikasi itu. Di Loka 4, Pak Mahmun. Tugas Loka 4 itu ya itu, Bu, ini yang kita bahas sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu menugaskan itu, jadi nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu nggak usah menyuruh mereka melakukan praktek ngajar lagi. Boleh juga praktek mengajar itu di aksi nyata modul 22. Mereka kan udah praktek ngajar juga dengan fasilitator. Boleh itu gitu. Kalau pada waktu itu ada pengamatnya. Kayaknya belum ada, karena pada waktu itu Loka 4 belum terjadi. Karena pada waktu belum terjadi. Berarti mereka melaksanakan lagi praktek mengajar yang diamati oleh rekan sejawat. Ya. Oke. Demikian ya, Bu Karyatiningsih. Maksudnya lembar identifikasinya itu mendownload di mana? Iya, di-download, Bu. Maaf, di pendampingan individu ini kan ada 4.1 yang coaching, 4.2 yang instrumen pengamatan pembelajaran itu ada. 5.5 yang pendampingan bukan di Lokakaryanya tapi di iya, bentar ya, pendampingan individu ya. Yaitu 4.1 sama 4.2. P4 ya. Ya, P4. Nanti di belakang ada lampiran 4.1 itu untuk coaching dan 4.2 itu untuk instrumen pengamatan pembelajaran. Ya, berarti udah kelar ya. PI4 di PP atau di CGP juga ada? Ada. PI untuk PP. Untuk PP? Untuk pedoman kita. Yeah. Oh iya, iya. Yang di-share Pak Mahfud tadi belakangnya itu ada itu. Oke, terima kasih. Itu di Nganu juga ada, Pak, di buku Loka 4 itu kemarin ada juga kok, di akhir itu ada. Sama itu. Baik, terima kasih. Saya buka dulu ya pendamping individu ya. Seharusnya yang kayak gini tuh Bapak Ibu sudah ini sudah mengecek dulu di LMS gitu. Di bahan pendampingan individu ya kalau begitu ya. Ya, ini adalah lembar observasi, benar. Ya, kita lanjut. Ibu Fevli. Dengan bahasanya fisik belakang ya, soalnya saya ada karya juga sekolah. Pertanyaan saya singkat aja, yang mau yang melakukan observasi itu kan cuma untuk rekan teman sejawat saja ya Pak. Terus yang kedua, yang melakukan coaching cukup satu rekan sejawat saja Pak.
Saya tidak mendengar dengan jelas Bu Revi karena ada teman kita yang lain juga berbicara di sini. Apa ya tadi? Saya nyari-nyari ketemu. Oke. Oh, di tempat Ibu sendiri, Bu Revi. Iya, lagi lokakarya. Yang pertama, apakah observasi dilakukan oleh satu rekan sejawat saja. Kemudian yang kedua, waktu coaching CGP dengan satu rekan sejawat saja. Terima kasih. Satu aja, Bu. Satu yang melakukan observasi dan satu sebagai coachingnya. Ya, Pak Triyono. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini, Pak, mungkin nggak misalkan untuk praktek coaching ini tidak selesai? Tidak selesai dalam istilah gini, Pak. Harus selesai. Selesai itu dalam istilah untuk coachingnya. Ada yang saya temukan di beberapa tempat saya coba belajar coaching itu, kebanyakan si coaching itu untuk menentukan rencana aksinya itu kesusahan. Jadi dia punya masalahnya iya, curhatnya iya, tapi suruh membuat rencana aksinya itu dia kesusahan, Pak. Dan mungkin itu yang butuh waktu, mungkin loh ya. Kecuali kalau dia itu di skenario dulu. Tetapi kita ya juga kayak melihat orang main sinetron, kayak sudah tahu jawabannya. Sudah kayak Pak, apa. ini coaching nggak ada skenario-skenarioan. Disitulah kita lihat si coachnya itu dalam menggali potensi coach itu tergantung kepada coachnya. Ya, nanti kalau nggak selesai berarti coachnya bermasalah. Oke. Ya, itu aja. Ya, bermasalah. Oke, Pak. Hal apa? Dia kurang lihai ya, menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke, itu yang terjadi sama Ibu tadi. Biasanya itu kalau kita jadi coach itu kalau si coachingnya itu tidak susah untuk membuat rencana aksi. Kadang coachingnya ini terbawa arus, memberi masukan jadi gini gitu loh, Pak. Itu yang jadi, mau saya tanyakan. Kalau nanti dalam praktek coaching terjadi pemberian solusi oleh si coachnya, Bapak Ibu diam aja, jangan dicelah ya, jangan disela atau dihentikan, biarkan mereka berlanjut terus. Nanti pada waktu refleksi baru dibilang, ya baru diberitahu apa kira-kira tadi kekurangan pada waktu coaching itu berdasarkan lembar refleksi tadi ya, menggunakan model Tirta. Jadi jangan di stop dia, kemudian diberikan masukan, enggak, nanti terganggu praktek coachingnya. Jadi biarkan saja apa yang terjadi, biarkan saja. Jadi kita bisa mengumpulkan data-data, ya, mengumpulkan data-data bahwa coaching yang dilaksanakan itu belum sesuai dengan teori-teori coaching ya. Siapa? Berarti memang harus selesai itu ya, Pak ya? Oke. Harus selesai ya. Siap. Harus selesai. Iya. Ibu Eli, ayo. Silakan Bu Eli. Yang saya tanyakan mungkin agak lain dari teman-teman. Begini, di kabupaten kami ini baru saja para P3K, para guru yang diterima P3K itu menerima SK, Pak. Sehingga ada beberapa CGP kami yang pindah instansi mulai bulan Mei ini, Pak. Nah, untuk PI berarti kan sudah di sekolah yang baru, Pak. Ya. Nah, ini belum terdaftar di P4TK. Nah, nanti untuk kegiatan SPJ itu berarti kami menggunakan sekolah yang baru. Nah, mungkin ini harus disinkronkan dengan data yang ada di P4TK. Begitu, Pak. Oke. Nah, seharusnya di sekolah yang baru, kemudian itu tidak ada hubungan. Artinya gini, walaupun di sekolah baru tidak menghambat pendampingan individu itu, gitu. Ya, tidak menghambat dilaksanakan pendampingan individu. Berbeda kemarin waktu PI3 tentang pengamatan oleh kepala sekolah, oleh rekan sejawat, oleh siswa kan gitu kan. Nah itu berpengaruh gitu karena interaksinya itu
kalau di sekolah baru kan belum, jadi kepala sekolah belum bisa menilai dengan detail ya. Jadi ini nggak masalah. Di sekolah yang baru saja, SPJ di sekolah yang baru. Nanti untuk peralihannya coba Bapak Ibu lapor ke Penjab kabupaten kotanya, biar dikasih link untuk ini perubahan. Oh iya. Perubahan unit kerja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ibu Redina. Iya Pak, hampir mirip dengan Ibu tadi. Mendampingi 6 CGP dan 3 CGP itu kemarin baru dilantik sebagai kepala sekolah, Pak. Ya. Nah, berarti untuk pendampingan selanjutnya itu maksudnya itu isi pendampingan itu kan akan berkaitan dengan yang ada di kelas gitu kan, Pak. Itu berarti di yang baru ya? Maaf Bu, diperjelas Bu, tadi kurang jelas. Tadi kepala sekolah ya, tadi ibu yang tadi itu guru, ini kepala sekolah maksudnya. Jadi CGPR itu ada 3 yang baru dilantik menjadi kepala sekolah. Ya. Nah, berarti untuk pendampingan selanjutnya kegiatan apapun yang terkait dengan siswa maupun guru itu berarti di sekolah yang baru ya Pak ya? Iya benar, di sekolah yang baru. Betul. Oh, jadi kalau misalkan ada kaitannya dengan sekolah yang lama berarti putus total ya Pak ya? Berarti mereka istilahnya tuh mulai yang baru gitu? Iya, yang baru. Ini kayaknya sampai PI 8 ya. Itu nggak ada lagi terkaitan dengan sekolah yang lama. Oh iya. Ya, kalau praktek pembelajaran, kalau belum dilaksanakan di sekolah yang lama, dilaksanakan di sekolah yang baru. Pengamatan gitu. praktek pembelajaran, karena kepala sekolah itu kan tidak mengampu kelas ya, itu bisa pinjam kelas guru yang semapel dengan beliau. Kalau dia SMP, SMA, kalau SD ya terserah aja kelas berapa. Siap. Iya Pak. Udah. Begitu aja Pak. Terima kasih Pak Mamun. Pak Yefrizal. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan simpel Pak. Rekan sejauh yang akan di coaching oleh coach itu beliau kah yang menentukan atau kita memilih acak rekan teman sejauhnya Pak? Terima kasih Pak. CGP yang menentukan. CGP yang menentukan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terserah siapa saja. Ya. Kepala sekolah juga boleh gitu. Kepala sekolah juga boleh. Guru senior juga boleh. Itu berikan pengertian. Kalau guru senior itu nggak apa-apa karena coaching itu setara antara coach dengan coachee gitu. Karena si coach itu tidak memberikan solusi ya. Cuma menggali potensi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Habis Bapak Ibu, kita lanjut. Lokal 5 ya.